Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1E1220035 dari kelas C. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi Python sekaligus mengimplementasikan yang dimana materi ini kita ambil dari Beatrice School. Untuk materi Python ini yang kita bahas itu yaitu mengenai perulangan. Perulangan yang akan kita bahas pada materi ini adalah salah satu perulangan yang sangat umum atau yang sangat sering digunakan oleh banyak orang. Biasa juga disebut dengan for loops. Langsung saja di sini pada penjelasan saya pada kali ini saya menggunakan text editor yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini saya telah membuat folder, kemudian sini mari kita buat filenya. Contohnya latih.py. Nah, langsung saja kita masuk pada eh, materinya. Di sini yaitu Python untuk loop. Nah, perulangan atau for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, atau string. Ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item daftar dalam daftar atau tuple, tuple, set, dan lain-lainnya. Contohnya seperti ini, cetak setiap buah dalam daftar buah. Di sini ada variabel fruits, yaitu yang dimana pada variabel fruits ini ada apel, banana, dan cherry. Kemudian di sini ada aksinya, itu X in fruits. Kemudian print X. Nah, langsung saja di sini kita implementasikan. Nah, ini adalah bentuk codingan dari contoh seperti ini. Kemudian mari kita jalankan. Nah, yang muncul yaitu ada apel, banana, cherry. Kemudian, jadi urutan atau list yang berada di dalam variabel fruits ini akan diulangi, yang dimana perulangannya itu kita buat variabel baru X yang akan mewakili seluruh item list fruit ini. Nah, kemudian akan dilakukan aksi atau statement, yaitu mencetak X ini, sehingga hasil outputnya itu yang dikeluarkan adalah item-item yang berada pada variabel fruits. Nah, kemudian kita masuk pada perulangan melalui string. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah, berisi serangkaian karakter. Contohnya, ulangi huruf-huruf pada kata pisang. Nah, rupanya selain daftar list item seperti yang sebelumnya kita buat, kita juga dapat melakukan perulangan suatu string. Contohnya seperti ketika kita ingin mengulangi huruf-huruf pada kata pisang ini. Nah, langsung saja kita lakukan pengimplementasiannya.
Misalnya di sini kita masukkan fruits ini, misalnya kita masukkan mangga. Maka hasil yang akan keluar adalah seperti ini. Dia akan mengulangi huruf-huruf pada kata mangga ini. Nah, kemudian di sini kita masuk pada pernyataan istirahat atau biasa disebut dengan break statement. Nah, dengan pernyataan break kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Contohnya, keluar dari loop ketika X itu sama dengan pisang. Nah, langsung saja kita lakukan pengimplementasiannya. Nah, ini adalah bentuk codingannya. Kemudian langsung saja kita jalankan. Nah, di sini yang muncul adalah apel dan banana. Kenapa cherry-nya tidak muncul? Karena di sini kita menambahkan break yang dimana ketika X-nya itu sama dengan banana, maka dia akan langsung berhenti. Maka dari itu cherry ini tidak keluar di outputnya. Jadi list item yang apel, banana, dan cherry yang berada di variabel fruits ini dilakukan perulangan dengan menggunakan sebuah variabel yang menaungi ketiga list item yang ada di variabel fruits. Kemudian di print text pada print text ini maka hasil yang akan muncul pada outputnya adalah apel dan banana. Nah, kemudian di sini kita lanjut pada pernyataan lanjutan yaitu continuous statement. Berbeda dengan tadi yaitu break statement, ini adalah pernyataan lanjutan. Yang dimana dengan pernyataan continue ini kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Contohnya misalnya ini jangan mencetak pisang. Ketika kita yang dimana ketika X-nya itu sama dengan pisang atau banana, maka ketika kita masukkan continue, dia akan melakukan pemberhentian iterasi. Kemudian dia melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Maka pada outputnya dia tidak akan memunculkan banana ini, tetapi dia akan memunculkan langsung ke cherry-nya. Contohnya langsung saja pada implementasinya. Di sini ketika kita ganti break ini menjadi continue. Nah, ini adalah bentuk codingannya. Kemudian kita jalankan. Maka yang muncul pada outputnya yaitu ada apel dan cherry. Karena banana ini dilakukan pemberhentian iterasi pengulangan dan kemudian melanjutkan dengan pengulangan berikutnya. Maka dari itu banana ini tidak muncul. Nah, kemudian di sini yaitu fungsi rentang.
Untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali, tentunya kita dapat menggunakan fungsi range-nya. Jadi, fungsi range-nya ini adalah untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu. Fungsi range mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah satu secara default dan berakhiran pada angka tertentu. Contohnya pada ini menggunakan fungsi range. Maka langsung saja kita implementasikan. Kemudian langsung saja kita jalankan. Nah, hasilnya itu adalah berawalan dari 0 sampai 5. Yang dimana tadi di sini yaitu dimulai dengan 0 secara default, nah, dan bertambah satu secara default, dan akan berakhiran angka tertentu. Maka yang dimulai itu adalah angka 0, bukan 1. Kemudian kenapa pada outputnya tidak terdapat 6? Karena dia berakhiran sebelum angka yang dimasukkan. Eh, Nah, ini yang saya katakan bahwa perhatikan bahwa rentang 6 bukanlah nilai 0 hingga 6, melainkan nilai 0 hingga 5. Kemudian fungsi range defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal. Namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter misalnya range 2 sampai 6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6 tetapi tidak termaksud 6. Contohnya misalnya di sini kita masukkan 2 dengan 6. Oh. Nah, maka dia akan muncul 2 sampai 5 karena 6-nya ini tidak termaksud. Nah, kemudian di sini ada contoh tambahkan urutan dengan 3. 3 defaultnya adalah 1. Nah, contohnya misalnya 2, 30. Nah, maka yang akan muncul adalah 2, 8, 14, 20, dan 26. Nah, kemudian di sini kita masuk pada line di for loop. Ketika else kunci dalam suatu for pengulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contohnya seperti ini. Eh, Cetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan kita ketika perulangan telah berakhir. Eh, Contohnya seperti ini. Penggunaan else, maka dia akan menampilkan ini pada ketika perulangan itu telah selesai. Langsung saja kita implementasikan. Nah, di sini kan sebelumnya di sini sudah jalan. Kemudian kita tambahkan saja di sini else sama dengan. Nah, kemudian langsung saja kita jalankan. Nah, di sini akan muncul print ini bahwa perulangannya selesai. Nah, ketika kita menggunakan else ini eh, akan menentukan blok
yang dimana blok kode tersebut akan dijalankan ketika perulangannya selesai. Kemudian di sini kita lanjut. eh, Blok else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break pernyataan. Nah, ini adalah contohnya. Langsung saja misalnya kita masukkan di sini eh, misalnya if i sama dengan 8, kemudian break. Nah, langsung saja di sini salah. Nah, kemudian karena yang data yang saya masukkan X-nya ini adalah 8, maka dia akan langsung berhenti 2 dan dia tidak akan melakukan seperti tadi yaitu akan memunculkan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangannya selesai. Dia tidak akan memunculkan ini karena sebelumnya kita telah menambahkan break di sini. Dan ketika contohnya misalnya di sini saya tampilkan di sini misalnya 20. Kemudian kita jalankan. Nah, maka yang akan muncul adalah 2814. Eh, dan 20-nya ini tidak akan dimunculkan. Kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu loop bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan. Loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dalam loop luar. Contohnya seperti ini. Cetak setiap kata sifat untuk setiap buah. Contohnya langsung saja kita lakukan implementasinya sama dengan Nah, kemudian di sini kita masuk pada for x in ADJ. Nah, yang ini adalah yang dimaksud dengan perulangan. Ini adalah perulangannya. Kemudian di sini kita masukkan lagi perulangan. Nah, ini adalah yang disebut dengan perulangan bersarang. Tetapi variabelnya dia itu harus berbeda, tidak boleh sama. Nah, di sini y in fruits. Nah, kemudian di sini kita jalankan. Nah, yang ini adalah yang dimaksud dengan perulangan bersarang, yang dimana pada variabel ADJ ini ada red, big, tasty, kemudian pada variabel fruits ini ada apple, banana, dan cherry. Dan pada perulangan for x in ADJ ini, kita masukkan lagi perulangan di dalam perulangan yaitu for y in fruits. Maka yang akan muncul pada outputnya itu adalah red dan apple, kemudian red dan banana, kemudian red dengan cherry dan big dengan apple, big banana, big cherry, tasty apple, tasty banana dan tasty cherry.
Ini adalah bentuk dari perulangan bersarang atau yang biasa kita sebutkan perulangan di dalam perulangan. Nah, kemudian pada materi yang terakhir yaitu pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong. Nah, ini for loop perulangan dalam perulangan itu tidak boleh kosong. Tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Nah, langsung saja. Eee, Misalnya pada codingan ini, print atau statement dari kedua perulangan ini belum ingin saya isikan, tetapi saya akan keluarkan, terlebih dahulu dari blok perulangannya. Misalnya saya mau, eee, print misalnya saya mau print, mobil. Maka jika saya jalankan ini akan terjadi kesalahan atau error karena pada blok perulangan tidak boleh ada statement atau konten yang kosong. Maka jika saya jalankan akan terjadi error. Maka jika saya jalankan akan terjadi error. Nah, itulah alasannya. Nah, itulah fungsi dari pas ini. Fungsi dari fase ini, yaitu ketika kita mempunyai alasan tertentu atau ingin mengosongkan blok perulangan ini, maka kita gunakan pas statement ini untuk agar tidak terjadi error pada dengan kita. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari We3 School dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.